Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator ya. Dan untuk pagi ini, kebetulan ini pagi dini hari di alun-alun ya. Jadi saya ingin berbagi informasi karena berkaitan dengan beberapa hal yang saya lihat pagi hari ini. Di antaranya adanya pepohonan yang cukup rindang di sekitar alun-alun ini. Ada dua jenis pohon kalau saya lihat ya. Ada pohon yang usianya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ada pohon yang usianya hanya beberapa bulan saja. Nah, ini kemudian mengingatkan saya ketika saya berada di perusahaan bisnis coaching, jadi pelatihan bisnis, saya sempat mendapatkan satu ilmu bahwa apa yang kita usahakan saat ini itu terdiri dari dua jenis gitu ya. Ada usaha yang akan berimbas atau menghasilkan ketika sudah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ada usaha yang bisa menghasilkan dalam waktu yang cukup pendek gitu ya. Nah karena itu kita harus tahu dan bisa membedakan mana usaha-usaha yang menghasilkan sesuatu dalam jangka pendek dan mana sesuatu yang dalam jangka panjang gitu ya. Nah satu contoh begini, kalau dalam perusahaan divisi yang namanya humas atau hubungan masyarakat atau marketing communication atau divisi public relation gitu ya. Tentu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha jangka panjang. Jadi mereka bergerak di sisi nama baik perusahaan atau goodwill perusahaan gitu ya. Trademark atau merek dagang mereka itu akan berimbas dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebut saja Aqua misalnya. Itu adalah usaha dalam bentuk yang cukup panjang ya. Ketika tidak ada orang jualan air dalam kemasan, mereka dilecehkan jualan apa gitu ya, air dijual dalam kemasan gitu. Nah tapi akhirnya berbuah ketika sudah puluhan tahun dan hasilnya cukup signifikan. Nah itu adalah bagian dari usaha-usaha jangka panjang gitu ya. Nah usaha jangka pendek misalnya ya dalam penjualan yang cepat, sehari, 2 hari, 3 hari atau 1 bulan gitu ya. Itu adalah usaha-usaha yang jangka pendek. Nah ada kaitan apa dengan pohon yang saya lihat di sini? Oke teman-teman, begini. Jadi kalau di alun-alun ini ada beberapa pohon yang usianya cukup pendek dan sudah memberikan hasil yang cukup signifikan gitu ya. Tapi ada juga pohon yang dalam jangka waktu yang cukup lama baru menghasilkan. Satu contoh kalau di belakang saya ini, saya akan tunjukkan beberapa pohon yang cukup besar ya. Nah itu dia. Itu di sebelah belakang saya, agak ke kanan, itu adalah pohon rindu malam gitu ya. Orang menyebutnya rindu malam di sini. Ada yang menyebutnya gombor atau yang menyebutnya juga term besi gitu ya. Nah itu usianya sudah melewati 100 tahun dan bisa memberikan efek atau manfaat yang cukup signifikan karena pohonnya rindang dan bisa menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Bisa dihitung juga berapa oksigen yang dihasilkan oleh pohon itu ya. Nah cukup besar juga. Nah di belakang saya juga masih cukup banyak. Nanti saya akan contoh. Nah itu dia. Di sebelah kiri saya itu ada juga pohon yang cukup besar. Nah pohon itu tentu bisa memberikan manfaat ketika usianya sudah cukup lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu ya. Pohon jati juga misalnya, itu juga memberikan dampak atau hasil yang signifikan ketika dia sudah berusia puluhan tahun. Hasilnya cukup signifikan, pohon jati mahal gitu ya. Jadi hasilnya memang seperti itu. Nah kalau kita menanam tanaman cabai misalnya atau tanaman padi, kemudian jagung, usianya pendek, 3 bulan sudah dapat hasilnya, 2 bulan sudah dapat hasilnya gitu ya. Jadi pendek sekali. Nah tentu kita harus bisa memilahkan mana pekerjaan kita yang bisa menghasilkan dalam waktu yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Gampangannya begini, kalau kita berupaya atau berdoa untuk keselamatan atau kemuliaan akhirat, tentu itu adalah hasil jangka panjang. Harus ada hal-hal yang bersifat jangka panjang. Jadi kalau kita beribadah, beramal saleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu adalah amalan-amalan yang jangka panjang. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang dikonversi menjadi jangka pendek ya. Misalkan doa kita yang menurut kita tidak terkabulkan, padahal sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka pendek, dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk kesehatan yang mungkin tidak pernah kita minta gitu ya. Jadi jangka pendek. Tetapi kalau minta kita kemuliaan nanti di akhirat, ingin bersama Rasulullah di surga, tentu adalah usaha jangka panjang.
Nah, harus ada usaha jangka panjang, harus ada usaha jangka pendek. Usaha jangka panjang itu ada kaitannya dengan kemuliaan kita nanti sesudah kita berpulang gitu ya. Karena harus punya tujuan dan harus ditetapkan mulai sekarang dan harus dicari mulai sekarang, harus ditanam mulai sekarang. Kemudian kita juga harus menggunakan tanaman-tanaman jangka pendek atau amalan-amalan jangka pendek yang bersifat duniawi. Perdagangan misalnya, penjualan jasa, kita juga harus memberikan itu karena kita butuh upaya jangka pendek. Kita butuh amalan-amalan jangka pendek. Nah, singkat kata begini teman-teman. Dalam kita hidup di dunia ini, harus ada amalan jangka panjang, harus ada amalan jangka pendek. Terlalu berfokus pada amalan jangka pendek, melupakan yang jangka panjang juga sangat berbahaya. Karena di akhir hidup nanti kita akan seperti orang kebingungan, tidak tahu harus kemana. Kita tidak punya tanaman, tidak punya uang saku untuk jangka panjangnya. Jadi berusaha hanya fokus pada duniawi, berfokus pada penjualan, materi, hal yang bagus, tetapi jangan melupakan kepentingan akhirat gitu ya, kepentingan jangka panjangnya, kemuliaan di akhirat nanti. Jadi harus seimbang antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Harus punya tanaman jangka pendek, tanaman jangka panjang. Jadi kalau kita di dunia ini menanam pohon cabai, tanaman padi, tanaman jagung, sayur-sayuran, itu tentu saja untuk kebutuhan kita dan wajib gitu ya. Tetapi kita jangan melupakan untuk menanam pohon-pohon yang rindang, yang usianya jangka panjang gitu ya. Jadi di duniawi, sekali lagi di duniawi kita juga harus berupaya untuk melakukan amalan-amalan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kecintaan kita pada keluarga kita, sayang kita pada keluarga kita juga harus dipenuhi dengan usaha-usaha jangka pendek yang cepat menghasilkan. Kemudian untuk kepentingan keluarga kita di dunia akhirat nanti kita juga harus memberikan atau menanam amalan atau tanaman yang jangka panjang yang harus kita lakukan. Oke, mudah-mudahan kita semua yang menyimak video ini maupun yang tidak menyimak video ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam usaha-usaha jangka pendek kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di dunia ini. Jadi semuanya semoga terpenuhi, baik pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan yang lainnya yang bersifat duniawi. Semoga semuanya terpenuhi untuk kita dan semuanya ya. Dan juga demikian juga, semoga kebutuhan jangka panjang kita juga terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.